Ya, pemirsa, kita awali iNews pagi hari ini dengan informasi ini berawal dari mogok kerja. Para pekerja asing dan pekerja lokal saling serang dan saling lempar. Ya, dari bentrokan tersebut, 2 pekerja di PT GNI Morowali Utara, Sulawesi Tengah meninggal dunia. Aksi mogok kerja karyawan lokal berujung keributan. 2 orang dinyatakan meninggal dunia buntut bentrok antara pekerja asing dengan pekerja lokal di PT GNI di Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Bentrokan meluas hingga malam hari hingga terjadi aksi pembakaran alat berat dan kendaraan operasional perusahaan. Sekarang kalau untuk sementara mungkin sementara aman, Pak. Ada nggak misalnya sampai penyebab kejadian kemarin itu? Kalau penyebab kemarin itu masalah apa tuntutan hak karyawan di sini, tetapi mungkin balasan tuntutan karyawan itu tidak sesuai dengan karyawan harapkan. Situasi di PT GNI mulai kondusif. Seluruh karyawan asing telah diamankan dan karyawan lokal sudah diberikan arahan untuk tidak melakukan tindakan yang melawan hukum. Kita sedang melakukan penyelidikan untuk mengungkap siapa yang meninggal dunia dari TKI, siapa yang dari TKA, dan kenapa meninggal dunia. Saya akan lakukan penyidikan ini semuanya. Sebelumnya, karyawan lokal menuntut perusahaan wajib memberikan APD lengkap kepada pekerja sesuai standarisasi dan menyetop pemotongan upah yang sifatnya tidak jelas. Saat ini 69 diduga provokator ditangkap polisi dan untuk aktivitas di PT GNI untuk sementara dihentikan. Dari Morowali Utara, Sulawesi Tengah, Jamie Hendrik, Mukhtarudin, iNews melaporkan. Kita beralih ke Sumatera Utara, pemirsa. Sebuah ruko yang dijadikan gudang penyimpanan toko perabot di Pematang Siantar ludes terbakar pada Minggu malam. Ya, kebakaran ini juga melanda rumah panggung di Bulukumba dan 9 rumah di Tanjung Lengkong, Jakarta Timur. Sebuah ruko yang terletak di Kompleks Siantar Business Center atau SBC di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, Minggu malam terbakar. Api pertama kali muncul dari lantai 3 ruko yang digunakan untuk menyimpan perabotan, diduga akibat korsleting listrik. Banyaknya barang-barang seperti kasur, lemari, dan kursi membuat api cepat menyebar. 5 unit damkar dikerahkan ke lokasi. Jadi kebetulan ruko ini kan tertutup. Jadi tidak ada lokasi untuk khususnya lantai 2. Tertutup dengan tembok dan besi. Sehingga kita kesulitan untuk memadamkan karena sumber api itu sangat mudah menyala, yaitu tilam dan busa. Api baru bisa dipadamkan 2 jam kemudian. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Dari Pematang Siantar, Sumatera Utara, Dharma Setiawan, iNews melaporkan. Satu rumah panggung di Desa Gatareng, Bulukumba, Sulawesi Selatan terbakar pada Minggu sore. Rumah dalam keadaan kosong karena ditinggal penghuninya merantau ke Malaysia. Dugaan sementara kebakaran terjadi akibat puntung rokok. 3 unit damkar gabungan dan TRC BPBD diterjunkan. Api pun berhasil dipadamkan sehingga tidak menyebar ke rumah lainnya. Menggunakan 2 unit armada dari Makuindo dan 1 unit armada dari sektor dampak. Personel yang diterjunkan? Ya, menjadi 10 orang. 10 orang. Tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun kerugian diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Bulukumba, Sulawesi Selatan, Dirman Anwar, iNews melaporkan. Kobaran api dengan cepatnya merambat dan membakar 9 rumah yang berada di kawasan Tanjung Lengkong, Bidara Cina, Jatinegara, Jakarta Timur, Minggu sore. Melihat hal tersebut, warga panik dan berusaha memadamkan api dengan air seadanya. Petugas pemadam kebakaran Sudin Damkar Jakarta Timur yang tiba di lokasi segera berusaha memadamkan api. Setelah 1 jam pemadaman, akhirnya api berhasil dipadamkan dengan mengerahkan 15 unit mobil damkar. Listrik? Uapnya. Dan sementara ini yang terbakar dari luar rumah, depan dan belakang. Sampai saat ini sudah masih mengadakan pemblokiran untuk
kita menyambar ke bangunan lainnya. Berapa unit yang terjunkan? Untuk sementara ini kita luncurkan 17 unit. Diketahui kejadian bermula saat salah satu warga sedang memasak dan tiba-tiba api menyambar ke selang tabung gas yang bocor. Selanjutnya dengan cepat api membakar seluruh isi rumah dan merambat ke 8 rumah lainnya. Tidak ada korban jiwa maupun luka-luka dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Bus terguling dan masuk ke saluran air di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara, mengakibatkan sejumlah penumpang luka-luka. Bus yang membawa rombongan hajatan nikahan mengalami kecelakaan, terguling dan masuk saluran air di kawasan Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara pada Minggu siang. Akibatnya sejumlah penumpang menjadi korban luka-luka. Evakuasi para penumpang bus rombongan hajatan nikahan berjalan dramatis. Lantaran para penumpang dievakuasi dari dalam bus yang terguling ke dalam saluran air. Sejumlah penumpang yang menjadi korban sudah ditangani oleh pihak keluarga, bahkan ada anak-anak yang menjadi korban luka-luka. Aku tadi berdarah, Pak, kena kerudung banyak darah, udah dinangis bidan. Kena kaca. Gak tahu di dalam bis, kena besi kali. Ini apa? Korbannya anak kecil juga ada? Ya ada, tapi udah pada diselamatin. Hingga kini proses pemindahan bus masih dilakukan oleh petugas gabungan mengingat bus dalam kondisi masuk ke dalam saluran air. Dari Jakarta, Rizky Falupi, iNews melaporkan. Ya, kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Kasus keracunan satu keluarga di Bekasi hingga kini masih menjadi misteri. Ya, hingga kini pemirsa 3 orang meninggal dunia dari 5 orang yang keracunan. NR, bocah berusia 5 tahun yang selamat dalam peristiwa maut dugaan keracunan makanan yang menewaskan ibu kandungnya dan kedua kakaknya, kini masih dalam perawatan di Rumah Sakit Umum Daerah Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat. Hingga kini, belum ada satupun pihak keluarga yang menemani. Untuk menghibur serta memulihkan kondisi korban, Kapolres Metro Bekasi Kota bersama dengan jajarannya mendatangi korban. Selain itu, demi keamanan korban, personil polisi wanita disiagakan setiap hari untuk menjaga korban. Sementara itu, Dede, salah satu korban yang selamat yang merupakan adik ipar korban, hingga kini masih dalam perawatan di ruang ICU dan belum dapat dimintai keterangan. Hingga kini, pihak kepolisian pun masih menyelidiki kasus ini. Intinya kami, Satreskrim Polres Metro Bekasi Kota sedang melakukan penyelidikan terhadap peristiwa yang terjadi, apakah ini merupakan tindak pidana atau bukan tindak pidana. Mohon waktunya, mohon doanya agar permasalahan ini bisa terang benderang apakah suatu tindak pidana atau bukan tindak pidana. Petugas sejauh ini telah menyerahkan 14 sampel makanan dari lokasi kejadian. Selain itu, kepolisian telah memeriksa dan memanggil 7 orang saksi, diantaranya tetangga, pemilik kontrakan, serta mantan suami korban. Sebelumnya, pada Kamis pagi kemarin, warga Ciketing Udik, Bantar Gebang, Kota Bekasi, Jawa Barat, digegerkan dengan temuan satu keluarga terkapar di dalam rumah kontrakan. Dengan kondisi mulut mengeluarkan busa yang diduga mengalami keracunan makanan. Dari Bekasi, Jawa Barat, Rahmat Hidayat, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, Partai Perindo terus memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui berbagai program. Di Pesanggerahan, Jakarta Selatan, Partai Perindo turut berkontribusi dalam memperbaiki lapangan serbaguna yang biasa digunakan beragam aktivitas warga. Penguntingan pita menandai diresmikannya lapangan serbaguna yang terletak di RT 12 RW 09, Kelurahan Bintaro, Kecamatan Pesanggerahan, Jakarta Selatan. Lapangan serbaguna ini mengalami perbaikan di sejumlah titik yang didukung oleh Ketua DPW Partai Perindo DKI Jakarta, Effendi Syahputra.
kita resmikan untuk dipakai untuk kebutuhan masyarakat di sekitar sini. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat ibu-ibunya, nanti anak-anaknya juga bisa main futsal di sini. Kita berharap lapangan ini bisa dipakai untuk memberikan kesehatan, kebugaran lagi. Di dalam jiwa yang sehat itu kan terdapat tubuh yang sehat ya. Kami mengucapkan sangat terima kasih kepada Bapak Effendi Saputra yang telah merespon sebetulnya apa yang menjadi keinginan warga di sini dengan merehabilitasi lapangan voli yang memang sudah kita miliki, namun pada waktu itu mungkin belum baik seperti saat ini. Sebagai partai yang dekat dengan masyarakat, Partai Perindo dengan nomor urut 16 ini akan terus berkontribusi untuk masyarakat dengan berbagai programnya. Tim Liputan iNews melaporkan. Mari bersama-sama memperjuangkan Indonesia sejahtera menjadi anggota Partai Perindo. Mudah caranya, gabung sebagai anggota Partai Perindo, daftarkan diri Anda sekarang melalui aplikasi atau website Partai Perindo. Isi nomor handphone dan buat password Anda, kemudian menunggu verifikasi OTP sesuai nomor handphone Anda. Isi data diri Anda seperti nomor NIK, email, gender, status, dan alamat. Sertakan foto KTP dan foto diri Anda, dan kirim. Selamat, Anda sudah terdaftar menjadi anggota Partai Perindo. Ikuti prosesnya dan berjuang bersama Partai Perindo untuk Indonesia sejahtera.